Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk kembali bersama-sama dengan kita dan teman-teman semua di malam Rabu ini untuk bersama-sama kita mengharapkan wajah Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan Ustaz dengan saat semua berpaling. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, malam ini kita akan berbicara tentang kuis yang disampaikan oleh host tadi. Sebuah peperangan besar yang terjadi di tahun 9 Hijriah. Perang yang bernama Perang Tabuk. Malam ini kita akan berbicara tentang salah satu pahlawan dari cerita Perang Tabuk. Ya, pahlawan quote and quote. Kenapa quote and quote? Karena kalau kita bicara pahlawan di sebuah peperangan, maka biasanya kita akan berpikir dia seorang panglima perang. Dia seorang pasukan pemanah yang handal. Dia pasukan berkuda yang gagah berani. Tapi tidak pada pahlawan kita yang satu ini. Peran dia di Perang Tabuk bukan sebagai panglima, bukan garda depan, bukan pasukan pemanah, bukan pasukan berkuda. Beliau bukan Khalid bin Walid yang selalu memimpin pasukan umat Islam dan gak pernah kalah. Justru pada perang ini dia tidak punya andil sama sekali. Karena dia tidak ikut perang. Dia khilaf. Dia miss. Dia nggak ikut. Tapi justru ketidakikutsertaan dia di Perang Tabuk, kesalahan dia, kekhilafan dia, mengantarkan dia sebagai pahlawan dari sisi yang lain, inspirator bagi orang-orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, orang-orang yang mungkin pernah khilaf, pernah melakukan hal bodoh. Cerita ini akan menginspirasi kita. Iya, orang yang tidak ikut perang, padahal tidak ada uzur sama sekali, murni karena kekhilafan, kebodohan. Tapi justru nama beliau yang termasuk paling disebutkan oleh para ulama, oleh umat Islam ketika berbicara tentang Perang Tabuk. Siapa beliau? Seorang Ansar, seorang ahli suffah, seorang anak muda yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ka'ab bin Malik. Inilah tokoh yang akan kita bahas. Kita akan melihat apa kesalahannya, apa kunci kegagalannya, dan apa hukuman yang harus dia lewati.
namun karena ketepatan sikap dia bisa merubah sosok yang awalnya zero to hero di perang Tabuk. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling enak nerangin tentang kondisi yang terjadi pada saat itu adalah Ka'ab itu sendiri, bukan saya, bukan Fani, bukan kita semua. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau awali cerita beliau dengan sebuah statement, lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Ka'ab bercerita gimana proses kejadiannya. Beliau mengatakan, aku tidak pernah absen dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Tabuk. Ghaira anni takhallaftu anhu fi ghazwati Badar. Tapi aku juga pernah sih nggak ikut perang di perang Badar. Tapi tidak ada satupun orang yang dicela ketika tidak ikut perang Badar. Kenapa? Ka'ab menceritakan karena pada saat itu Nabi tidak ingin perang. Beliau dan umat Islam ingin mendatangi karavan orang-orang musyrik untuk mengambil harta mereka yang tidak mereka bisa bawa ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi qadarallah, Allah takdirkan terjadi peperangan Badar. Nabi berangkat bukan untuk perang di perang Badar. Oleh karena itu saya nggak ikut. Karena awalnya bukan untuk perang. Beliau ingin menceritakan, saya nggak pernah mangkir, saya nggak pernah absen, saya nggak pernah mundur. Badar aja saya nggak ikut karena itu awalnya bukan perang. Kalau perang saya akan ikut. Saya nggak pernah absen dari peperangan kecuali perang Tabuk. Allahu Akbar. Bayangkan seseorang anak muda yang selalu ikut perang. Ada beberapa peperangan secara umum ya yang dilakukan Nabi SAW. Ada berapa perang? Ada berapa perang? 3? Yang 3 angkat tangan, yang 3. 4? 5? 6? Kok absen semua nih? 28 perang. Dan beliau ikut semua kecuali Badar dan Tabuk. Allahu Akbar. Jadi beliau alumni perang Uhud, alumni perang Banu Nadir, alumni perang Bani Mustalik, alumni perang Khandaq, alumni perang Quraidah, alumni perang Khaybar, ikut di Sulhul Hudaybiyah, jalan kaki dari Madinah ke Hudaybiyah, lalu balik lagi karena dilarang untuk umrah oleh orang-orang musyrik. Beliau adalah alumni Fatu Mekah. Allahu Akbar. Beliau ikut ketika pembukaan kota Mekah. Beliau alumni perang Hunain. Beliau alumni perang Taif. Semua beliau ikuti. Dan ini testimoni beliau sendiri. Hadirin, kita sedang berbicara tentang tokoh besar, anak muda. Ketika terjadi perang Tabuk, usia beliau 35 tahun. Karena beliau lahir 26 tahun sebelum Hijriyah, sebelum hijrah. Dan perang Tabuk jatuh pada tahun 9 Hijriyah. Ini anak muda yang luar biasa. Dan yang menariknya, beliau bukan orang kaya. Beliau ahli sufa, tapi punya jasa besar bagi Islam. Jadi nggak perlu nunggu jadi kaya untuk memiliki jasa bagi Islam. Tidak butuh jadi orang kaya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Jalla wa'ala. Beliau ahli sufa. Antum tahu ahli sufa apa? Nggak punya rumah, tidur di masjid, di saf paling belakang Masjid Nabawi. Ka'ab bin Malik. Tapi pada saat itu beliau tidak ikut perang Tabuk karena miss. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, ini pelajaran bagi kita. Testimoni dan pembukaan yang dibawakan oleh Ka'ab bin Malik ini memberikan pelajaran bahwa untuk beramal soleh, untuk berubah, itu nggak cukup dengan kekuatan kita, nggak cukup dengan pengalaman kita.
nggak cukup dengan power kita, nggak cukup dengan jam terbang kita. Jangan mentang-mentang punya jam terbang dalam dunia dakwah, Anda bisa dijamin istiqomah. Enggak. Jangan dipikir ketika kita punya jam terbang dalam membuat atau meng-create sebuah kajian, sebuah event dakwah, sebuah tabligh akbar, sebuah event sosial, sunatan massal, lalu bantuan ke daerah-daerah bencana alam, lalu kita jamin kita bisa dengan mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik menunjukkan, beliau ingin menjelaskan bahwa saya bukan orang sembarangan. Track record saya bagus, tapi di perang Tabuk saya miss. Di perang Tabuk saya nggak ikut. Padahal semua para sahabat ikut perang tersebut, kecuali yang ditegaskan kalau ada udzur syar'i pada saat itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, beribadah, datang ke masjid. Lagi-lagi ini bukan masalah power, ini bukan masalah pengalaman, ini bukan masalah kekuatan. Menjadi alim itu bukan masalah kecerdasan, ini masalah taufik, ini masalah hidayah, ini masalah nikmat, ini masalah anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu setiap hari kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah berada di atas jalan tersebut, artinya adalah ya Allah tetapkanlah, istiqomahkanlah kami di jalan yang lurus. Inilah kenapa doa ini yang paling sering kita baca. Antum doa minta jodoh berapa kali sehari? Coba anak tanya. Minta jodoh. Minta jodoh. Minta jodoh. Yang masih jomblo berapa kali sehari? Minta jodoh. Jujur. Ini normal apa enggak sih? Minta jodoh. Berapa kali minta jodoh? Berapa? 4. 5 kali. Yang udah married minta jodohnya berapa kali sehari? Itu berapa? 4 kali. Oh, masa kali yang udah marriednya 4 kali sehari. Tapi minta hidayah 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada doa yang lebih banyak kita baca dibanding ihdinas siratal mustaqim. 17 kali. Kalau kita nggak baca doa ini, salat kita nggak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada salat yang sah jika nggak baca surat Al-Fatihah. Dan kalau antum hanya membaca surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar, salat subuh antum nggak sah. Salat zuhur antum nggak sah, harus dibaca ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau antum termasuk yang mengikuti madhab bahwa makmum cukup diam ketika imam membaca secara jahar, di sisi Allah antum ikut membaca, karena bacaan imam adalah bacaan makmum menurut madhab tersebut. 17 kali sehari minimal. Ini menunjukkan bahwa kita butuh hidayah, kita butuh taufik, kita butuh kekuatan dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu syiar kita la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik menunjukkan kepada kita bahwa orang yang pengalaman perangnya 20-an kali bisa miss dalam masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau juga menyampaikan, saya juga pernah ikut Bai'at Aqabah. Bai'at yang dilakukan Nabi SAW dengan orang-orang Madinah sebelum Nabi hijrah. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik adalah seniornya orang-orang Ansar, seniornya orang-orang Madinah yang masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke sana. Dan kata Ka'ab bin Malik, dan saya lebih bangga dengan Bai'at Aqabah dibanding perang Badar, walaupun perang Badar lebih famous, lebih terkenal daripada Bai'at Aqabah. Mungkin sedikit di antara kita yang tahu Bai'at Aqabah. Pulang dari sini bisa googling, bisa searching, bisa tanya Mbah Google. Bukan pada saat ini kesempatan untuk kita mengkaji. Tapi benar kata Ka'ab, perang Badar lebih terkenal daripada Bai'at Aqabah. Padahal Bai'at itu sangat presisius. Dan beliau termasuk satu dari 70 orang Madinah yang ikut Bai'at tersebut. Janji dan sumpah setia dengan Nabi SAW. Lalu Ka'ab melanjutkan, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi dzalikal ghazwah. Dan ketahuilah bahwa pada saat aku tidak ikut perang Tabuk, aku tidak pernah merasa lebih kuat, lebih fresh, lebih nyaman dari masa itu. Jadi Ka'ab bin Malik yang mengatakan, pada saat aku nggak ikut perang, itu aku sedang fit-fitnya, sedang fresh-freshnya, sedang kuat-kuatnya. Aku nggak ikut perang bukan karena aku sakit. Aku nggak ikut perang bukan karena aku down, bukan karena aku
demam berdarah, tipes, malaria, flu ontak dan seterusnya. Aku sehat. Dan perlu diketahui, dan ini Ka'ab bilang sendiri, pada saat itu aku punya 2 unta, 2 kuda, 2 kendaraan. Dan di perang-perang sebelumnya, di 20 perang sebelumnya, aku nggak pernah punya 2 kendaraan. Jadi pada saat itu, aku sedang ada di top posisi, di top kondisi, secara fisik kuat dan secara finance mampu. Karena kita tahu bersama, peperangan pada zaman Nabi itu modal sendiri. Kita diajak aja belum tentu mau, padahal semua gratis. Pada zaman itu udah semangat tapi nggak punya duit, nggak bisa berangkat. Pada saat itu Ka'ab punya 2 kuda. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa beliau tidak ikut perang Tabuk tanpa udzur syar'i, nggak ada udzur. Dan itu gentlenya para sahabat. Jadi nggak banyak alasan. Kalau salah bilang salah. Kalau nggak ada udzur bilang nggak ada udzur. Kalau nggak macet, bilang macet. Bilang nggak macet, kan begitu. Beda dengan kita, banyak alasan, banyak trik, banyak ini. Sahabat gentle. Saya nggak ikut perang tanpa udzur. Bukan karena sakit gigi, bukan karena sakit vertigo, karena jadi harus tidur siang, bukan juga cantengan dan seterusnya. Beliau fair. Saya nggak ikut perang tanpa udzur. Padahal saat itu saya sedang fit-fitnya. Lagi-lagi amal soleh bukan sebatas kekuatan. Betapa banyak orang ke gym mampu mengangkat barbel 20 kilo, 30 kilo, tapi dia tidak bisa mengangkat kelopak matanya pada saat adzan subuh berkumandang. Ini bukan masalah kekuatan. Orang banyak anak muda hobi running, hobi jogging, 10 kilo dia lahap, 20 kilo kelab, tapi masjid 500 meter tidak bisa dia datangi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, minta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah taufik. Amal soleh bukan masalah kekuatan. Mari kita lanjutkan. Ka'ab melanjutkan cerita beliau. Walam yakun Rasulullah SAW yuridu ghazwatan illa warra bighairiha hatta kana tilkal ghazwah. Dan di perang Tabuk, Nabi menggunakan cara yang berbeda. Biasanya di setiap peperangan, Nabi tidak sebutkan lokasi peperangan. Dan kalau lokasi peperangan ada di utara, beliau akan membawa pasukan ke selatan dulu, baru ke utara. Kalau lokasi peperangan ke timur, maka beliau mungkin akan bawa ke selatan atau ke utara atau ke barat, baru nanti ke timur. Untuk mengecoh mata-mata dengan minimnya teknologi pada saat itu. Jadi mata-matanya juga tradisional. Jadi ketika misalnya mata-mata lihat Nabi ke timur, mereka pikir spotnya A begitu, padahal Nabi ingin ke arah barat. Tapi di perang Tabuk tidak. Nabi belak-belakan. Nabi buat pengumuman, kita akan ke Tabuk. Kita akan ke Tabuk. Dan Tabuk tempat yang sangat jauh. Tempat yang sangat berat. Tapi beliau belak-belakan di sana. Fihurin syadid. Antum tahu Madinah Tabuk itu berapa kilo? Madinah Tabuk 620-an kilo. 620-an kilo. Jakarta mana? Malang. Malang, enggak Pak. Solo 570-an kilo. Solo berapa? 571. Madiun 640-an kilo. Orang Madiun, Mas. Supir akap, bukan juga? Oh, bukan. Lu nggak masalah, supir akap halal, mulia daripada makan riba dengan jadi supir akap. Tenang, jangan emosi. Antum kalau ditanya, iya kan, kecuali kalau anda bilang pekerjaan haram baru tersinggung. Ini pekerjaan halal terhormat, supir akap, asal jangan lupa sholat. Jadi bayangkan Jakarta Madiun, antum bayangkan, fihurin syadid. Di panas yang luar biasa, karena pada saat itu terjadi di musim atau puncak musim panas. Kalau sekarang kita mungkin Juli Agustus atau Juni Juli Agustus, panasnya luar biasa panasnya. Itu suhu kota Madinah bisa di atas 50 derajat. Atau bayangkan antum jalan kaki atau naik onta 600
20-an kilo dalam kondisi 50-an derajat. Allahu Akbar. Makanya kan orang-orang munafik komporin. Kata mereka, la tanfiru fil hur. Jangan kalian berangkat di musim panas seperti ini panas. Bisa kebakar kulit kita. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Qul," bilang sama orang munafik, "Naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun." Neraka jahanam lebih panas kalau mereka tahu bagaimana panasnya api neraka. Diam, bungkam. Allahu Akbar. Allah yang berfirman, neraka jahanam lebih panas kalau mereka tahu. Katakan kepada wanita-wanita yang belum mau berhijab karena kegerahan, karena kepanasan. Panas ini, hari-hari ini Jakarta panas banget, betul nggak sih? Panas lembab, tapi panasnya Jakarta berapa sih hari-hari ini? 36. Lalu ada aja tuh misalnya wanita nggak mau pakai jilbab karena gerah, karena panas. Bilang sama dia, naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Neraka jahanam lebih panas, Mbak, kalau Mbak mengetahui. Ini jawaban Allah tabaraka wa taala. Dan Nabi sudah pernah mengalami lebih parah dari itu, di atas 50 derajat. Perjalanan sangat jauh. Dan yang harus dilewati adalah mafaza. Apa mafaza? Mafaza adalah salah satu trek yang paling ditakuti bagi orang yang berjalan di padang pasir. Mafaza adalah trek di mana di sana banyak gunung-gunung pasir. Gunung tapi terbuat dari pasir. Yang dengan mudah pindah tempat tuh gunung. Jadi tuh gunung pindah begitu tertiup angin. Jadi nggak ada patokan. Jadi kalau sebulan yang lalu antum lewat di sana, gunungnya ada di kilometer 70, sekarang antum ke sana, gunungnya udah di kilometer 67. Bingung gitu. Kalau coba antum mau ke, misalnya mau ke suatu tempat, antum kan pakai patokan, pakai plang. Kalau antum nggak tahu Masjid Al-Azhar, antum bilang, tapi antum punya teman yang sering nongkrong di Roti Bakar Edi. Tapi dia nggak tahu Masjid Al-Azhar. Ya mungkin ada orang begitu ya, nongkrong Roti Bakar Edi nggak tahu Al-Azhar. Masjid Al-Azhar bagaimana? Ya udah antum dari Roti Bakar Edi terus jalan berapa meter terus masuk pintu masuk. Tapi kalau Roti Bakar Edinya pindah gimana? Kan bingung dia. Pindah ke Palmerah misalnya. Kan gimana? Bingung kalau itu mafaza. Berubah-ubah, nggak jelas, nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Coba kalau Waze ada, kalau patokannya pindah-pindah juga nggak berfungsi. Jadi Waze nggak berfungsi di mafaza. Gimana repotnya coba? Kita di Waze masih salah juga gitu. Wastaqbala ada dan katsira. Pengen panas, capek, lelah, letih, treknya berat, begitu sampai kita harus berhadapan dengan Romawi. Allahu Akbar. Romawi, kekuatan terbesar pada saat itu. Kekuatan terbesar. Antum yang suka jalan-jalan, kalau mau ke air terjun kan harus capek dulu jalan berjam-jam, tapi begitu lihat air terjun semua hilang. Ini lagi jalan capek-capek, setelah ketemu Tabuk, Romawi. Oh berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama di Madinah sedang panen kurma. Sedang panen kurma. Karena kita tahu kurma itu panen di puncaknya musim panas. Oh berat tuh. Rutop-rutop yang favorit antum tuh. Yang kalau makan juicy banget, enak banget, pecah di mulut. Itu di puncak musim panas. Coba antum bayangkan. Lagi mau makan rutop disuruh perang. Jalan 620-an kilo dan ketemunya Romawi. Berat. Makanya dalam riwayat itu ada
ada satu ontak berdua, ganti-gantian. Saking capeknya, saking nggak ada modal waktu itu. Satu ontak berdua. Begitu tengah jalan, kelaparan, lalu makanan nggak ada, dipotong tuh ontak. Sudah, nggak bisa, mati. Akhirnya nggak ada ontak, jalan kaki mereka ke sana. Berat pada saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengumumkan secara terang-terangan, kita akan ke Tabuk, kita akan perang melawan Romawi, dan itu disengaja. Nabi sengaja mengumumkan dan tidak menggunakan metode yang sebelumnya, karena memang treknya berat, suhunya panas, dan yang dihadapi adalah kekuatan besar. Nabi ingin mencek iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Berani nggak? Mau berkorban nggak untuk Allah? Mau melangkah nggak? Sengaja dibuka. Nabi ingin lihat siapa mukmin, siapa munafik, siapa yang masuk Islam, siapa yang ngaji, siapa yang sholat, siapa yang ikut pengajian karena ada tendensi dan kepentingan, dan siapa yang karena Allah Jalla wa'ala. Dibuka, kita akan perang ke Tabuk 620-an kilo dan berhadapan dengan Romawi. Dan di Madinah dipaparkan dunia yang bernama kurma. Siapa yang lebih milih dunia dan siapa yang memilih Allah dan Rasulnya. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hidup. Hidup adalah ujian. Dan kalau para sahabat saja mengalami hal tersebut, jadi ketika antum baca ayat-ayat tentang sahabat, hadits-hadits tentang keutamaan para sahabat, Nabi bersabda dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar," dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalau antum mendengar sabda Nabi SAW, "Khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum," sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka dapat itu tidak gratis, rekan-rekan sekalian. Itu setelah perjuangan, setelah kerja keras, setelah iman mereka diuji bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, puluhan kali. Puluhan kali. Lalu pertanyaan kita, yang mengklaim berhijrah, yang mengklaim bertaubat, sudah berapa kali Allah memberikan ujian kepada kita? Lalu sudahkah kita berhasil survive dari ujian-ujian tersebut? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mendeklar, memproklamirkan keimanan mereka dan mereka nggak diuji oleh Allah Jalla wa Ala? Gak mungkin, mustahil. Kalau ada orang yang dapat free pass masuk surga, itu Abu Bakar, itu Umar, itu Utsman, itu Ali radhiyallahu anhum, bukan kita. Kalau mereka harus mendapatkan ujian, mereka harus jalan kaki 620 kilo ke Tabuk untuk perang secara langsung, lalu kita ingin tenang-tenang saja lalu mati masuk surga? Mustahil, mustahil, demi Allah mustahil. Gak mungkin. Kita akan diuji. Yang berbicara detik ini dan yang mendengarkan detik ini diuji oleh Allah Jalla wa Ala. Dan kita diuji sesuai kemampuan kita masing-masing. Wa yuqtalal mar'u ala hasabi dini. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Ustaz, gue kok gak pernah diuji? Ya itu sabda Nabi. Anda akan diuji sesuai dengan kadar iman Anda. Jadi kalau ujian Anda stake 1, ya iman Anda stake 1. Segitu aja. Setiap kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa respon orang-orang beriman? Apa respon para sahabat? Fajalla lil muslimina amrahum liyatahabu uhbatan ghazawhum fa akhbarahum biwujuhim alladhi yurid wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengumuman Nabi SAW direspon positif oleh para sahabat. Mereka antusias, mereka gembira, mereka senang, mereka gegap gembita. Mereka seperti orang-orang dapat door prize, teman-teman sekalian. Seperti orang-orang menang undian, gembiranya luar biasa. Dan yang ikut luar biasa, bahkan sampai nggak terdata sama sekali. Ada data secara tradisional, pada saat perang Tabuk nggak ada datanya. Karena terlalu banyak yang ingin ikut. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, kalau ada seseorang berpikir jelek untuk tidak ikut perang Tabuk,
maka dia akan merasa ketidakhadirannya tidak akan diketahui oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena saking banyaknya orang. Antum mau cari teman di kajian Rabu malam dengan kondisi seperti ini kan susah. Dan kalau teman antum bohong, nggak, gue datang kok tapi di belakang gitu loh. Oh iya, kita nggak ketemu ya. Karena saking banyaknya. Tapi kalau yang datang 4 orang kan ketahuan. Lu paling belakang mana, orang datang cuma 4 orang, kan bingung. Saking banyaknya. Dan itu yang terjadi di perang Tabuk. Penuh, orang penuh. Ribuan orang ikut perang. Semangat, antusias. Yang punya harta nyumbang harta. Yang punya tenaga nyumbang tenaga. Di antara yang nyumbang harta, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menyumbang 8.000 dirham. 80 dirham kurang lebih 480 juta. 480 juta. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala menyumbang 1.000 dinar. Beliau bawa dengan kedua tangan beliau dengan tergopoh-gopoh. 1.000 dinar. 1.000 dinar. Kalau emas 500.000 itu 2,1 M. Kalau emas 600.000. Sekarang berapa sih emas? 600. Nah, kalau 600.000 berarti 2,5 M. Dua tangan ya Rasulullah. Subhanallah. Ditambah 300 unta perang. Unta perang, 300 unta. Kalau satu unta 100 juta atau 200 juta, 300 unta. Makanya kata Nabi SAW ke Utsman bin Affan, mal darra ibna Affan ma ya'malu hadzal yaum. Mulai hari ini, apapun maksiat yang dilakukan Utsman bin Affan akan diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tapi apakah Utsman bin Affan senang? Lalu main perempuan besoknya? Oh, enggak. Lalu mabok? Enggak. Radhiyallahu anhu. Malaikat malu sama beliau. Di perang Tabuk, disinilah terjadi kompetisi antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar mengatakan, usabiku Abu Bakar hadzal yaum. Hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Beliau infakkan setengah hartanya, 50% dari harta. Dan dengan perasaan bangga, hari ini untuk pertama kalinya aku kalahkan Abu Bakar. Umar mengamalkan fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam amal soleh lah orang-orang beriman berkompetisi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata harapan Umar pupus. Abu Bakar kembali mengalahkan diri beliau. Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya radhiyallahu ta'ala, seluruhnya 100%. Lalu Nabi bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anak-anak? Apa jawab Abu Bakar? As-Siddiq, orang yang paling beriman kepada Nabi SAW, yang paling beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup satu kali. Pernahkah sekali aja kita bilang, aku tinggalkan untuk istri dan anak-anakku Allah dan Rasulnya? Kemana iman? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berangkat tanpa membawa uang sepeser pun. Semua diinfakkan untuk Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib di perang Tabuk? Nabi mengamanati kota Madinah ke Ali bin Abi Thalib. Ali, engkau tidak ikut perang. Stay di kota Madinah. Tolong jaga anak-anak dan para wanita serta orang-orang sakit. Kalau antum jadi Ali bin Abi Thalib, gimana perasaan antum? Alhamdulillah. Bener nih. Tenang aja Rasulullah, clear, beres. Ya kan? Tinggal duduk di kursi santai, makan rutop, korma muda, dan berpikir berapa beruntungnya kita di saat yang lain jalan kaki 600 kilo,
kita santai-santai di rumah. Dan alasan kita jelas, disuruh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Tabuk 600 kilo itu bukan PP, pergi doang. Bolak-balik 1.200. Hadirin, itu kalau kita jadi ahli. Begitu Nabi mengatakan, saya mandatkan kota Madinah untuk engkau ya Ali. Apa kata Ali? Atukhlifuni fil madinati ma'as sibyan ala sibyani wan nisa. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku di kota Madinah hanya untuk menjaga wanita dan anak-anak? Nggak begini dong ya Rasul. Saya protes. Saya mau ikut. Yang lain berangkat, saya ditinggal di sini. Yang lain perang, saya disuruh jaga anak-anak. Yang lain perang, saya disuruh jaga wanita. Gak bisa. Saya mau ikut. Allahu Akbar. Ini ditinggal perang. Gak diterima. Radhiyallahu ta'ala anhu. Itu alasan kenapa kita doakan mereka. Allah ridho kepada mereka. Tapi bukan Rasulullah kalau nggak punya jawaban untuk Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi SAW, ya Ali, tidakkah engkau ingin di posisi Harun bagi Nabi Musa? Kita tahu pada saat Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala berbicara, Bani Israel dititipkan ke siapa? Harun. Jadi ketika Nabi Musa menghadap Allah untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel dititipkan kepada Harun. Nah, engkau juga begitu. Saya ibarat Nabi Musa, engkau Nabi Harun. Oh ya, benar juga kata beliau. Oke, saya setuju. Luar biasa. Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan ada sebagian orang miskin yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta dibawa. Mereka ngerengek minta dibawa. Ya Rasulullah bawa kita. Ya Rasulullah bawa kita. Ya Rasulullah bawa kita. Tapi apa kata Allah Subhanahu? Apa kata Nabi SAW? La ajidu ma ahmilukum alaih. Saya nggak punya penunggangan lagi untuk bawa kalian. Ini jauh loh. PP 1.200-an kilo. Nggak bisa, kalian nggak bisa ikut. Apa kata mereka? Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan air mata mereka meleleh, nangis karena nggak bisa ikut perang. Allahu Akbar. Nggak bisa ikut perang. Lalu kita nggak punya waktu untuk datang ke masjid. Lalu tenang-tenang aja, masih bisa ketawa. Lalu ngaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Lalu Anda nggak punya waktu untuk belajar agama, dan ketika di detik-detik teman-teman kita ngaji, kita ngumpul sama orang, lalu nggak ada perasaan bersalah, nggak ada perasaan kehilangan, dan yang lucunya Anda masih mengaku beriman kepada Allah. Sahabat nangis hadirin, nggak bisa ikut perang, dan Allah abadikan dalam surat Taubah, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka pulang ke rumah masing-masing dan mereka menangis sejadi-jadinya. Menangis karena tidak bisa mengikuti kafilah yang bisa jadi membawa mereka kepada kematian mereka. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah, sungguh malu kita kalau kita nangis cuma gara-gara dunia. Sungguh malu kita kepada Allah pada hari kiamat nanti kalau kita galau cuma gara-gara di PHK kerja, diberhentikan karena menampilkan sunnah Nabi SAW. Kemana iman kita? Kemana keyakinan kita bahwa Allah Ar-Razzaq? Mau taruh di mana iman kita kalau kita nangis cuma gara-gara diputusin si doi? Gimana tuh? Atau nangis cuma gara-gara cewek? Anda nangis cuma gara-gara cowok? Lalu Anda mengaku beriman? Ini nangis karena nggak bisa ikut kafilah yang kemungkinan besar akan membawa mereka kematian menghadapi Romawi. Itu iman. Itu keyakinan terhadap hari akhir. Itu zuhud terhadap dunia.
bukan klaim yang sering diucapkan oleh orang. Allah akan uji kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah akan uji baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terjadi dengan orang-orang beriman. Dan ini yang menceritakan ini Ka'ab bin Malik langsung. Hadirin, Watafiktu agduli kay atajahas ma'ah fa'arji walam akti syai'ah. Maka aku pun keluar rumah untuk bersiap-siap untuk beli perbekalan, lalu nanti di packing, siap berangkat bersama Nabi SAW. Jadi beliau mau belanja di pasar, lalu beliau packing nanti di rumah. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya pulang ke rumah, saya nggak bawa apa-apa, kata Ka'ab. Jadi begitu mau jalan belanja, beli perbekalan, beli makanan, beli minuman mungkin, beli air, ternyata ketemu teman, ngobrol dulu. Lagi jalan lagi, ketemu teman, kongko dulu, ngobrol panjang lebar. Gila, udah mau maghrib ya, yaudah gue pulang dulu ya. Yuk, pas pulang, iya, belum lengkap nih, list masih belum dicontreng. Ya udah besok aja, besoknya berangkat lagi. Niatnya mau belanja perbekalan, ketemu teman lagi, ditelepon klien suruh ketemu rapat. Begitu nggak sadar, udah sore pulang, ternyata belum siap sama sekali. Ka'ab bilang, ana qadirun ala dzalika in aradtu. Tapi tenang aja, insya Allah aku bisa mempersiapkan semua ini kalau aku mau. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Tapi hari berikutnya, sampai Nabi SAW berangkat, Ka'ab tidak kunjung menyelesaikan packingannya dan perbekalannya. Akhirnya ditinggal sama Nabi SAW. Itu kunci kegagalan, teman-teman sekalian. Ana qadirun ala dzalika in aradtu, atau in uridu. Aku bisa ngerjain ini semua kalau aku mau. Ka'ab beliau mengandalkan dirinya, beliau mengandalkan kekuatannya. Beliau nggak mengatakan insya Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sampai Anda mengucapkan untuk sebuah proyek, sebuah urusan, sebuah aktivitas, aku pasti akan melakukannya besok, kecuali Anda mengucapkan illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insya Allah. Kalau Allah mudahkan, kalau Allah kehendaki, kalau Allah berikan taufik, kalau Allah beri kekuatan, besok kelar. Tapi bukan kepada diri kita. Allah wanti-wanti, wala taqulanna, jangan sampai Anda gantungkan kepada kekuatan Anda. Gak boleh. Ini miss. Kita harus bertawakal kepada Allah SWT. Jangan merasa diri besar, jangan merasa diri senior, jangan merasa diri kita sudah pernah berperang 20-an kali, lalu Anda bisa berangkat dengan mudah. Kalau bukan taufik dari Allah SWT. Ini kesalahan, ini miss yang dilakukan Ka'ab bin Malik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu barang siapa yang punya cita-cita istiqomah, dia harus terus merasa diri kecil, merasa diri nothing, merasa diri nggak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Walaupun 12-an tahun kita ngaji, 20-an tahun kita sholat, berhijab, selalu syiar kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ikhwah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah minta bacaan kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, alimni wahai Rasulullah SAW, ajarkan aku doa, ajarkan aku doa yang nanti aku baca. Apa yang diajarkan Nabi SAW?
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Rabbku, aku telah melakukan banyak sekali kezaliman terhadap diriku. Siapa yang baca doa ini pertama kali? Abu Bakar. Abu Bakar yang tadi baru saja kita dengar menginfakkan seluruh hartanya. Tapi justru doa yang diajarkan Nabi SAW kepada beliau, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan dosa yang sangat banyak, kezaliman yang sangat banyak. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini kepada Abu Bakar? Padahal raport Abu Bakar luar biasa, jasa-jasa Abu Bakar luar biasa, ibadahnya Abu Bakar luar biasa, keikhlasan Abu Bakar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa? Surat Al-Lail. Wa sayujannabuhal atqa. Dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Abu Bakar. Silakan baca tafsirnya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Abu Bakar itu kalau nyumbang untuk mensucikan dirinya, Allah yang jamin, Allah yang garansi. Abu Bakar kalau ngasih uang bukan riya, bukan sum'ah, bukan pencitraan, tapi yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan kalau ngasih orang, dia nggak pernah karena merasa hutang budi. Jadi beda sama kita dibaikin orang baru baik sama dia. Kita kalau banyak di antara kita baru bisa traktir orang kalau dia duluan traktir kita. Abu Bakar nggak pernah demikian. Nggak pernah ada orang punya hutang budi kepada Abu Bakar, tapi tetap ngasih, tetap berinfak, tetap bersedekah. Illa btigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Beliau hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman. Doa ini diberikan kepada Abu Bakar agar kita semua gak pernah mengandalkan diri sendiri. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Selalu minta advice kepada Allah. Makanya ulama kita mengatakan, siapa di antara kita kalau ada masalah yang pertama kali dihubungi Allah sebelum manusia? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita ketika ban bocor di jalan yang pertama kali dihubungi Allah? Bukan derek, bukan montir kesayangan, bukan. Begitu lihat ban bocor, angkat tangan doa, Allahumma inni, Allahumma inni. Siapa di antara kita? Siapa di antara ketika ada kesusahan, ketika kita dizalimi, ketika dituntut orang dan kita dibawa ke pengadilan, yang pertama kali kita hubungi Allah, bukan tim legal kita. Ketika sakit, yang kita hubungi pertama kali Allah. Hadirin, ini kunci istiqamah. Kalau orang sekaliber Ka'ab bin Malik gagal gara-gara ucapan ini, bagaimana kita? Kalau orang yang jadi ahli suffah, yang aktivitasnya selalu di Masjid Nabawi, yang ikut Bai'at Aqabah, yang ikut 20-an peperangan, gagal beramal soleh di perang Tabuk karena mengandalkan diri, lalu mungkinkah kita sukses? Siapa kita? Sudah berapa perang kita ikuti? Sudah berapa uang yang kita infakkan di jalan Allah? Gak mungkin berhasil, mustahil. Makanya ini konsep para ulama, meminta pertolongan kepada Allah. Itulah alasannya kenapa Imam Bukhari setiap mau menulis sebuah hadis dalam bukunya istikharah, minta petunjuk kepada Allah, istikharah. Berapa jumlah hadis dalam Sahih Bukhari? Kalau semuanya di total itu 9.000-an hadis. Berarti untuk satu buku 9.000-an istikharah. Pertanyaan buat kita semua, berapa kali kita istikharah seumur hidup? Paling 1 kali, pas mau merit kan begitu. Dan meritnya cuma sekali lagi, itu celakanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita dengan ulama? Lihat para ulama, sampai judul buku mereka itu menunjukkan mereka tergantung sama Allah. Buku-buku yang menjadi bestseller di dunia Islam, yang menjadi legenda di dunia Islam. Fathul Bari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Fathul Bari, karya Ibnu Rajab, syarah Sahih Bukhari. Lalu Imam Syaukani punya buku tafsir yang judulnya Fathul Qadir. Apa arti Fathul Bari? Fathul Bari, Fathul Qadir. Fat itu artinya pembuka. Al-Bari nama Allah,
Al-Qadir nama Allah. Maksudnya mereka ingin mengatakan, saya nggak akan bisa menulis buku seperti ini kalau tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sampai judul buku aja menunjukkan cerminan mereka tawakal kepada Allah. Makanya mereka sukses. Maka mereka jaya. Jangan mengandalkan kemampuan kita. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin, kerdil, gak punya apa-apa di hadapan Allah. Bagaimana mungkin kita mengandalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sedikit lagi. Ba'da huruj, thumma lam yuqaddar dzalika li. Thumma qadawtu farajatu wa lam aqdi syai'an falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu fahamamtu an arhal faudrika fayalaitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li. Tapi kata Ka'ab, ini Ka'ab ngaku sendiri, ketika kafilah sudah berjalan, kafilah perang sudah berjalan, saya masih berharap, tenang aja, saya kan anak muda, saya kuat. Insya Allah saya susul mereka. Insya Allah saya kejar. Saya punya kuda yang kuat. Gak apa-apa. Insya Allah saya nyusul. Saya packing cepat, saya berangkat. Tapi ternyata ada lagi kendala. Ternyata nggak jadi packing. Nggak jadi packing. Dan akhirnya beliau tidak sampai dan tidak menyusul Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita. Jangan suka menunda. Jangan suka menunda. Salah satu prinsip orang gagal itu besok saya akan begini. Jangan bilang besok sekarang. Besok gua tobat. Besok gua ke masjid. Besok gua akan sholat. Tenang aja. Azan tuh 5 menit lagi. Begitu azan, tenang. Qomat di sini 10 menit setelah azan. Begitu qomat, kita lihat imamnya dulu siapa. Imam ini bacanya panjang, tenang aja. Baru takbiratul ihram. Rakaat kedua, kata Pak Ustadz, jamaah itu didapat kalau dapat rakaat terakhir, tenang aja. Akhirnya nggak dapat sholat jamaah sama sekali. Ka'ab menunda, miss dalam hal ini. Makanya ulama mengatakan at-taswif, menunda-nunda, itu salah satu bala tentara iblis. Bala tentara iblis. Jangan menunda. Begitu juga dengan taubat. Jangan pernah nunda taubat. Nanti aja. Di usia tua gua taubat. Pak Ustadz, Nabi meninggal di usia berapa? 63. Ya udah kalau gitu gua tobat 62 Pak Ustadz. Gak bisa. Gak bisa begitu. Itu logika Anda. Ingat, logika menunda yang digunakan oleh Ka'ab miss. Kalau Ka'ab saja gagal dengan menggunakan kaidah ini, apalagi kita. Kalau sosok yang sudah 20 kali ikut perang dengan Nabi, begitu menggunakan teori menunda, gagal, lalu Anda berpikir bisa sukses? Nggak mungkin. Makanya Luqman Al-Hakim pernah wasiatkan kepada anaknya, jangan pernah mengatakan saya taubat besok, karena Anda nggak akan taubat. Karena dua faktor. Faktor yang pertama, kalau Anda tidak berhasil taubat hari ini, maka besok akan lebih susah. Karena besok stadium penyakit maksiat Anda lebih parah. Saya ingin tanya, setiap penyakit kalau dibiarkan dari hari ke hari, stadiumnya semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Begitu juga dengan dosa. Kalau kita 40 tahun buat dosa, itu tobatnya setengah mati. Berarti karat di dalam hati kita itu udah 40 tahun umurnya. Gak mudah untuk tobat. Makanya kan para ulama mengatakan, jika Anda melihat ada orang di usia 40 tahun belum bertobat kepada Allah, faksil yadaika minhu, udah cuci tangan aja deh. Kayaknya gak ada harapan tuh orang.
Bukan berarti nggak mungkin taubat, tapi harapan kecil. Jadi faktor yang pertama, kata Luqman bin Hakim, karena semakin hari itu semakin parah dan semakin susah diobati. Kalau hari ini aja Anda gagal, maka besok lebih susah lagi. Faktor yang kedua, kematian. Menunda-nunda taubat akan berujung kepada su'ul khatimah. Oleh karena itu jangan bermain api untuk masalah ini. Segerakan kita beramal soleh. Segerakan. Makanya kata Ibnul Qayyim, ini menarik. Kata Ibnul Qayyim, kalau Anda melihat pintu kebaikan ada di hadapan Anda, maka masuklah dari pintu tersebut. Karena Anda tidak tahu kapan lagi pintu itu terbuka untuk Anda di masa yang akan datang. Bisa jadi besok pintu itu sudah tertutup. Kalau Anda nggak masuk sekarang, belum tentu besok dibuka. Kalau Anda nggak masuk sekarang, belum tentu lusa dibuka. Semua orang gagal di dunia dan di akhirat, penyakitnya itu taswif, menunda-nunda. Makanya kan dalam dunia manajemen kan ada procrastinator kan? Iya nggak? Atau orang manajemen atau kayaknya santri semua di sini. Oke, nggak apa-apa, nanti buka Google. Procrastinator, orang yang nunda. Nah itu gagal, itu udah terbukti. Jadi kalau untuk mendapatkan dunia yang hina, ini hina nih, Nabi yang mengatakan, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat, dunia itu seperti kambing cacat yang mati. Kalau untuk mendapatkan kambing cacat yang mati, Anda nggak bisa dengan mental menunda, mungkinkah surga dapat dengan mental seperti itu? Mustahil, nggak mungkin. Dapat kambing cacat aja nggak mungkin dengan mental begitu. Mana mungkin surga bisa didapatkan? Bagaimana mungkin bidadari bisa didapatkan dengan mental seperti itu? Bagaimana istana bisa didapatkan dengan mental seperti itu? Nggak mungkin, mustahil. Jangan menunda. Kita lanjutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kota Madinah sepi karena rombongan perang Nabi SAW sudah keluar dari kota Madinah. Begitu kota Madinah sepi, apa kata Ka'ab? Ba'da khuruji Rasulillah SAW yuhzinuni anila arali uswatan illa rajulan magmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimma a'adzarallahu ta'ala minad du'afa walam yadhkuruni Rasulullah SAW. Jadi Ka'ab baru sadar. Kalau bahasa kita, Ka'ab baru ngeh dari zongnya gitu. Ternyata ketika dia lihat yang ada di kota Madinah, yang stay pada saat itu, kalau nggak munafik, orang sakit atau yang ada udzur. Tidak ada satupun orang beriman, normal, sehat, fit yang beliau temui di kota Madinah. Karena Ibnu Katsir mengatakan, yang ada di kota Madinah pada saat itu ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, yang ditugaskan Nabi SAW, seperti Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang kedua, wanita dan anak-anak dan orang sakit. Kelompok ketiga, orang munafik. Kelompok keempat, Ka'ab bin Malik, dan mereka hanya 3 orang, nanti kita akan jelaskan. Jadi ketika Ka'ab bin Malik lihat, begitu jalan-jalan, kota sudah kosong dari pasukan, ini munafik nih. Ketemu lagi, munafik lagi. Munafik. Ya, ternyata munafik semua. Itu sedihnya minta ampun semua. Ya Allah, gue salah nih. Gue dikelilingin orang-orang munafik. Walaupun Ka'ab tapi dia masih punya iman, teman-teman sekalian. Dia masih punya iman. Dia masih risih, masih sedih, masih down. Ya Allah, munafik. Ini munafik. Ketemu di pasar, munafik lagi. Ketemu di jalan, dia munafik. Gak ada yang seperti saya. Semuanya berangkat perang.
Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Oke, mungkin kita miss. Kita diajak clubbing, akhirnya kita datang. Tapi kok nggak risih ya ketika kita lihat sekeliling kita orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana iman? Pada saat kita menengok ke kanan dan ke kiri, ternyata yang kita temui orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab boleh melakukan miss, tapi imannya masih menangis, teman-teman sekalian. Dia sadar gue melakukan kesalahan yang fatal. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita, kalau kita lihat sebelah kanan kita lagi pakai putau, itu lagi ngirup sabu, yang kiri lagi sakau, yang pojok lagi ngisep gorila. Gimana? Subhanallah. Lalu Anda bisa tenang-tenang aja? Anda nggak ada risih sama sekali. Kemana iman? Lalu siapkah Anda dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang engkau cintai. Bersama geng Anda itu. Anda mau dikumpulkan dengan mereka? Hidup ini pilihan. Tidak perlu kita cela mereka. Tapi siapkah tidak? Siap tidak dengan konsekuensinya? Pada saat kita bergaul, ternyata orang-orang terdekat kita tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Bagi akhwat-akhwat di belakang, siapkah kita? Atau kemana iman kita pada saat kita ngumpul dengan teman segeng dan semuanya tidak menutup aurat mereka? Lalu kita tenang-tenang saja, kemana iman kita? Dan siapa kita jika dibangkitkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang seperti itu? Tidak ada maksud untuk mencela, karena ini konsekuensi dari sebuah pilihan. Iman itu akan risih, kecuali dengan setipe. Al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti tentara satu kompi atau satu batalion. Saya ingin tanya, baret merah pernah ngumpul baret merah ngumpul sama baret hijau apa enggak? Enggak. Kopassus ngumpul sama Pamong Praja apa enggak? Enggak mungkin. Kalau Anda ngumpul dengan orang-orang fasik, lalu tidak ada pemberontakan dari iman Anda, selamat. Anda bersama dengan mereka pada hari kiamat. Ka'ab menangis, tapi tidak ada yang bisa dia perbuat. Dia sudah jauh tertinggal oleh Nabi SAW, dan pasukan pada saat itu sudah tiba di Tabuk. Nabi dan para sahabat sudah tiba di Tabuk. Apa yang terjadi di Tabuk dan bagaimana kelanjutan kisah ini, insya Allah kita akan bahas di Rabu yang akan datang. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum. Masya Allah. Mumtaz. Oke. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, jazakallah khair Ustaz. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, insya Allah nanti teman-teman yang sudah mendaftar di nomor yang berapa kali kita sebutkan, di nomor WA dan BBM, nanti insya Allah akan di-share matan hadis yang tadi Ustadz bawakan, insya Allah ta'ala. Oke, sekarang kita buka tanya jawab dengan Amor, silakan. Brother, sister, kajian belum selesai, mari kita lanjutkan duduk karena akan banyak muncul pertanyaan insya Allah. Dan tolong nanti yang di bagian tengah sini untuk menjaga line kamera agar saudara-saudara kita yang di luar sana yang live streaming tidak terganggu lintas kameranya. Ini dititipin apa ini ya? Hadiah. Oke, hadiah pertama yang tadi. Hadiah Hakim. Hakim masih ada? Hakim mana deh? Hakim? Okay. Oh ya. Minta tolong. Sudah ngantuk. Ya. Ini hadiahnya Hakim. Terima kasih jazakallah. Oke, silakan. Ladies first. Ladies first. Silakan. Sister. Dan sekalian dianjurkan nanti untuk yang terlanjur sudah turun ke bawah bahwa di bawah memang kita siapkan bazar
tapi insya Allah tidak akan dilayani sampai nanti kajian ini selesai. Ya. Dan tolong hindari sebisa mungkin ihtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Ya. Silakan sister. Ada? Ada? Halo? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra dari Pancoran. Siapa? Azahra. Azahra, silakan. Ya Ustadz, saya mau tanya. Tadi kan disebutkan kalau misalnya alim itu bukan karena kecerdasan, tapi karena hidayah dan taufik. Azahra bisa pelan-pelan nggak tanyanya? Oh ya, oke. Oke, it's okay. Tenang, jangan nervous. Enggak kok. Oh enggak, oke. Silakan. Ya, jadi kan tadi Udah perasaan Devani aja. Sama Kak Amur. Silakan. tadi kan Ustadz nyebutin kalau misalnya alim itu bukan karena kecerdasan, tapi karena hidayah dan taufik. Nah, makanya kita disuruh baca makanya kita baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Nah, Setiap sholat mungkin Setiap ya? sholat, ya. Tapi kalau misalnya kita udah baca itu berulang-ulang, tapi kita nggak dapet hidayahnya, itu kenapa ya Ustadz? Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, Mau bertanya 2? ya. Boleh. Sebagai muslim yang baik kan kita harusnya bisa membawa muslim lain ke jalan yang lurus. Tapi kalau kita hanya bisa mendoakan tanpa berbuat, itu salah nggak ya Ustadz? Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ya, Azahra. Ya. Silakan Ustaz. Siapa tadi namanya? Azahra. Azahra. Az-Zahra Pancoran. Ya, terima kasih Mbak Azahra. Tadi alim adalah taufik. Tapi kenapa banyak di antara kita udah berdoa tapi nggak alim-alim, nggak pinter-pinter, atau nggak dapat hidayah? Yang pertama kita harus tahu dulu sekali lagi bahwa semua amal soleh di dalam Islam itu intinya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Karena Allah juga menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi sebuah kaum sampai mereka berusaha untuk merubah kondisi mereka sendiri. Jadi harus ada effort, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Sama seperti kita mencari rizki. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan bukan hanya doa aja. Kita harus kerja, kita harus mencari, dan konsep tawakal yang benar adalah bekerja dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga di samping kita berdoa, kita harus berusaha, kita harus lawan tuh. Kita harus kerja keras, dan kisah ini menunjukkan untuk menggapai hidayah agar istiqomah, para sahabat harus jalan kaki kurang lebih 1.200 km di bawah terik matahari yang bisa sampai 50 sampai 56 derajat di padang pasir atau di mafaza. Kalau mereka melakukan demikian, bagaimana mungkin kita hanya doa aja? Jadi sekali lagi, doa itu penting dan harus, dan itu basic kita, itu pondasi kita. Tapi setelah kita berdoa, harus ada effort, harus ada usaha untuk datang ke pengajian, harus ada usaha untuk nuntut ilmu, lalu kita amalkan ilmu kita, lalu setelah itu kita dakwakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi makanya kan tadi nggak boleh nunda-nunda. Jadi kalau udah niat misal mau kajian malam ini, apapun kendalanya, kecuali kalau nggak darurat ya, itu harus datang. Karena kalau kita tunda gara-gara misalnya ada teman minta anterin ke sebuah mall atau minta ngajak curhat di sebuah kafe dan lain sebagainya, minggu depan akan lebih berat lagi tantangannya. Itu dipastikan. Jadi harus diputus tuh mata rantai syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, benar, sebagai muslim kita harus ngajak orang lain untuk menggapai hidayah sebagaimana yang kita rasakan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling bermanfaat. Dan manfaat itu umum, baik manfaat akhirat, agama, atau manfaat dunia. Dan kita sepakat manfaat akhirat lebih baik daripada manfaat dunia. Jadi semakin kita bisa ngajak, semakin kita bermanfaat, semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu kita ingat, bahwa semua kesuksesan harus bertahap, harus pelan-pelan. Jadi sebelum kita masuk ke dunia dakwah, kita harus pastikan diri kita sudah settle dulu. Kan ayatnya jelas,
wal asri, demi waktu, manusia itu dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Baru setelah itu watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Baru setelah itu saling kasih nasihat, saling sharing, saling ngedakwahin di atas kebenaran dan kesabaran. Jadi sebelum saling memberikan nasihat, beramal soleh dulu gitu loh. Sebelum itu beriman dulu gitu. Jadi sebelum kita bicara panjang lebar tentang dakwah, tentang ngajak orang, tentang sharing, tentang jadi inspirator di kampus atau di kantor, Anda harus tunjukkan kepada Allah iman Anda dan amal soleh Anda. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak orang yang ngambil jalan pintas, iman belum kuat, lalu amal soleh masih bolong-bolong, tapi sudah sibuk berdakwah. Ini fatal, karena dakwah itu sangat berat. Dakwah sangat berat. Bukan hanya dari pihak eksternal, tapi pihak internal. Dakwah tuh maju kena, mundur kena. Artinya mundur kena akan ada banyak orang-orang atau haters yang nggak suka sama kita untuk menjegal kita sehingga kita mundur. Tapi kalau kita maju, bukan berarti kita aman. Kita kena juga, bisa jadi kena penyakit ria, penyakit ujub, penyakit sombong, penyakit sum'ah, dan itu tidak kalah fatalnya. Nah, bagaimana kita mengantisipasi hal itu semua? Iman dan amal solehnya harus kuat dulu. Iman dan amal solehnya itu harus kuat dulu. Makanya kan di akhir-akhir surat Al-Hijr, Nabi kan sempat sedih ketika mendapatkan against dari sebagian kaumnya. Apa firman Allah? Allah mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kita tahu gimana sakitnya hati engkau wahai Muhammad. Ini resepnya, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dan bertahmidlah, wa kum minas sajidin, dan bergabunglah ke dalam komunitas orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghadapi aral dan rintangan dakwah, Nabi disuruh bertasbih, bertahmid, berzikir, dan sholat. Jadi amal kita harus kuat kalau kita ingin sukses dalam dakwah. Jadi bertahap, mungkin itu. Ya, syukran Ustaz, jazakallah khair. Oke, langsung brothers. Brothers, pertanyaan brothers. Wow. Gak mau lihat. Mic-nya mana? Mana mic-nya? Yang mana? Paling belakang? Nah. Oh itu. Oh. Ya. Iya. Ya. Silakan berdiri. Nanti insya Allah pertanyaan kita lanjut di bawah ya, Mat. Ya, selain yang di atas nanti ada sesi kajian di bawah, maksudnya sesi tanya jawab di bawah ya. Insya Allah. Ayo bangun, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Abi dari Abi. Abi dari mana Abi? Dari Jakarta. Oke, silakan Abi. Sama dong Jakarta. Ya. Saya mau bertanya mengenai Abi antum. apa ya, petunjuk dari Allah gitu, istikharah. Kemarin baru-baru ini saya mendapat dari 2 pilihan hidup. Pertama, saya dapat pekerjaan. Wow. Kedua, saya dapat tawaran beasiswa S2. Masya Allah. Lalu itu sangat membingungkan dalam hidup saya. Jadi saya berpikir saya nggak bisa menyerahkan ini kepada diri saya sendiri. Saya harus istikharah. Lalu saya sempatkan beberapa hari itu istikharah dalam duha. Saya sempatkan niatan untuk istikharah seperti itu. Lalu tapi saya masih belum dapat jawabannya. Ada sih jawabannya, kayak semacam saat saya tidur gitu, pas mau bangun ada bisikan kayak, wow, ambil pekerjaannya biar disayang mertua gitu. Antum nggak takut? Ada yang bisikin nggak takut? Saya takutnya saya nggak punya mertua, jadi saya bingung. Maksudnya saya bingung. Udah nikah, Abi. Apa tadi? Dia udah nikah. Ya, Berarti belum nikah kan? Belum. Ah iya. Ya jadi Abi ini pelan-pelan tapi oke. Ambil pekerjaannya terus apa? Ambil pekerjaannya. ya jadi tadi waktu saya mau bangun untuk sholat subuh, tiba-tiba ada bisikan, ambil pekerjaannya biar disayang mertua katanya. Oh, Biar disayang mertua. Tapi saya malah Padahal belum nikah ya. Ya, tapi saya malah makin bingung karena saya belum menikah. Lalu saya langsung bertanya kepada bapak saya ya, maksudnya Kamera. orang tua. Atau saya nanya ke bapak saya bilang ada bisikan seperti itu. Bapak saya bilang bahwa yang penting tuh kamu disayang calon kamu bukan sama mertua. Nah, udah
Lalu bapak saya Men ini serius loh. Iya benar. Bagus nih pertanyaannya. Terus lalu bapak saya bilang ambil aja S2-nya gitu. Nah, saya makin bingung karena ada bisukan itu dan juga dari ada orang tua udah mulai ada pendapat gitu, di mana pendapat orang tua kan ridhonya Allah, ridhonya orang tua juga gitu. Jadi saya akhirnya menetapkan untuk melepas pekerjaan tersebut dan mengambil beasiswa. Tapi masalahnya ketika saya sudah mengambil beasiswa tersebut, saya malah merasa sesak gitu, kayak entah nggak ikhlas atau apa, kayak ya malah ambil beasiswa, dan di mana beasiswa itu berarti saya bakal meninggalkan segala kenyamanan di Indonesia ini dan pergi ke negara orang gitu. Jadinya, Masya Allah. Jadinya apakah saya ini tidak mengindahkan petunjuk dari Allah gitu berupa bisikan itu entah apa, atau bagaimana ya Ustadz? Karena saya merasa saya masih bingung sampai sekarang dengan pilihan saya. Mungkin di negara yang sana akan temu mertua nanti. And you know what Abi, pertanyaannya itu Masya Allah bagus banget deh. Maksudnya kita juga mungkin perlu tahu Ustaz ya, step-step istikharah itu seperti apa yang benar-benar Rasulullah ajarkan itu ya, supaya juga kita nggak dibisikin ya. Supaya mungkin apa sih tandanya kayak gitu ya, apakah dari bisikan, dari hal apa begitu ya, mungkin itu ya. Tapi beasiswanya sudah diambil. Ya nanti baru tanggal 25 saya ke sana untuk ambil beasiswanya. Oke. Kita tunggu jawaban dari Ustaz. Terima kasih Abi. Syukur. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Bi. Timbul pertanyaan apa tanda jawaban dari istikharah yang kita lakukan? Kan itu selalu jadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bilang mimpi, ada yang bisikan, ada macam-macam deh ya. Yang menariknya teman-teman sekalian, tidak ada satupun dalil atau hadis yang valid, hadis yang sahih yang menjelaskan secara pasti tentang tanda atau jawaban dari hasil istikharah kita. Oleh karena itu banyak para ulama peneliti menyatakan bahwa jawabannya ada pada redaksi doa yang kita baca. Jadi jelas tidak ada satupun dalil tentang mimpi, tidak ada satupun dalil tentang bisikan dan seterusnya. Tapi bisa jadi gitu, bisa jadi dari mimpi atau yang lain. Tapi intinya gini deh, intinya pastikan hal yang kita istikharahkan itu mubah atau hukumnya sunnah atau fardu kifayah. Kenapa? Karena ulama sepakat tidak ada istikharah untuk hal yang haram atau hal yang wajib. Gitu loh. Hal yang haram dan hal yang wajib. Misalnya antum diajak main judi di MBS Singapura. Wow. Gue istikharah dulu ya bro. Nggak bisa. Ini jelas main judi di MBS pula. Nggak bisa istikharah. Jadi sekali lagi istikharah itu untuk hal mubah, untuk hal sunnah, untuk hal yang fardu kifayah. Jadi pastikan dulu nih jurusannya gimana, terus kondisi di sana halal atau haram dan lain-lain. Nah kalau itu sudah dipastikan, lalu kita istikharah, yang berikutnya yang harus kita lakukan hanya berikhtiar semampu kita. Nanti Allah kabulkan doa kita. Karena kita sudah berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajiri amri wa ajiri. Ya Allah, jika engkau tahu dan engkau pasti maha tahu, jika perkara ini yang terbaik untukku, untuk agama, dunia, masa depanku di dunia maupun di akhirat, maka fakdur huli, maka takdirkanlah, buat dia kejadian. Yang kedua, fayassir huli, mudahkan. Yang ketiga, tsumma barik li fi, lalu berkahi aku ketika aku menjalani prosesnya. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, kalau engkau mengetahui dan engkau maha tahu ini perkara buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi wa akibati amri ajili amri wa ajili, buruk untuk agamaku, untuk duniaku, untuk masa depanku di dunia maupun di akhirat.
fasrifu anni, palingkan dia dariku. Fasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan tsumma ardini bih. Lalu ganti dengan takdir yang lebih baik dan buat aku ridho dengan pilihanmu itu. Inti dari jawaban istikharah adalah kalimat-kalimat yang kita baca itu diijabah oleh Allah. Kalau itu yang terbaik, Allah akan buat kejadian, Allah akan mudahkan dan Allah akan berkahi. Dan kalau itu buruk, Allah akan persulit gitu. Jadi mentok aja. Jadi keliru ada orang yang mau merit, terus udah istikharah, gagal sana, gagal sini, terus dia komplain, gue udah istikharah tapi kok gagal terus ya. Ya berarti itu nggak bagus buat lo, kan lo yang minta. Ya. Kan lo yang minta, kalau ini buruk, palingkan dia dan palingkan aku. Nah ketika lo minta, dikabulin kok protes gitu loh. Paham nggak? Ya ketika Allah palingkan Anda dari dia, dan Allah palingkan dia dari Anda, kok Anda protes? Kan itu permintaan Anda. Jadi kalau Allah persulit, Allah buat ribet dan mentok terus, maka itu nggak bagus buat kita. Jadi tinggal jalanin. Kalau safe secara syar'i, ini halal, maka jalani. Dan ada indikator tadi ya, orang tua kan buat si malakama nih, di satu sisi orang tua, di satu sisi mertua tadi kan. Orang tua soalnya suruh dia lanjut S2 kan gitu ya tadi ya. Di satu sisi kalau diambil disayang mertua. Gimana nih win-win solutionnya, di kanan orang tua, di kiri mertua? Jawabannya pilih orang tua karena dua faktor. Faktor yang pertama, orang tua nomor satu, apalagi buat anak laki-laki. Ya. Kalau terjadi perbedaan antara orang tua dan mertua, pilih orang tua. Jadi selalu pilih orang tua selama nggak haram. Selama tidak haram selalu pilih orang tua. Adapun kecuali bagi wanita yang sudah menikah, maka orang tua hanya ada di satu tingkat di bawah suami. Tapi kalau buat kita laki-laki, orang tua nomor satu. Itu faktor yang pertama. Kenapa kita pilih orang tua? Faktor yang kedua, karena mertuanya belum ada gitu loh. Kan gitu. Jadi jelas prioritaskan orang tua karena mertuanya belum ada. Jadi yang udah ada kita prioritaskan. Yang udah ada kita prioritaskan. Nanti kalau udah ada baru deh kita pikirkan lagi. Kalau misalnya untuk kasusnya Abi Ustadz ya, misalnya masih bisa nggak Abi ini mengulang istikharahnya gitu? Sedangkan karena due date-nya tanggal 25 ya, masih bisa nggak Ustadz misalnya kita tidak mengucapkan doa yang tadi Rasulullah ajarkan misalnya, atau ada yang salah di dalam sholat kita gitu loh? Bagaimana Ustadz? Iya, jazakallahu khairan. Terjadi pembicaraan di tengah-tengah para ulama, apakah istikharah itu cukup satu dalam sebuah perkara atau boleh kita ulang? Boleh kita ulang. Dan wallahu ta'ala misal, dengan keterbatasan ilmu saya yang sangat dangkal, saya lebih condong pada pendapat ulama yang menyatakan boleh diulang-ulang. Kenapa? Karena yang pertama, hadis istikharah yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah itu hadisnya umum. Hadisnya mutlak. Kalau mutlak itu boleh satu, boleh dua, boleh tiga, dan seterusnya. Yang kedua, pernah dilakukan oleh beberapa sahabat, mereka istikharah berulang-ulang sampai kejadian atau sampai Allah takdirkan yang lebih baik lagi. Jadi boleh diulang-ulang, dan ingat permintaan orang tua itu salah satu indikator kuat tentang masalah ini. Ya. Oke, begitu Abi. Tadi masih ada kesempatan insya Allah untuk mendapatkan yang terbaik yang nanti jadi pilihan Abi insya Allah. Ada yang mau ditambahkan Abi? Cukup ya? Cukup. Jadi semoga cepat ketemu mertua ya sayang. Dan semoga tidak ada bisikan-bisikan lagi. Dan untuk sisters nggak usah nunggu Abi, nanti yang belum masih jomblo langsung pulang aja. Ya emang pengumuman standar kan, kita untuk sister habis kajian langsung pulang, yang masih jomblo. Padahal masih dilanjut. Oke, seperti kita close. Kita buka sesi pertanyaan tanya jawab di bawah. Jadi malam ini sesi kajian kita berakhir, tapi stay dulu. Kita belum bubar, jangan bangun dulu karena masih. Iya, yang pertama insya Allah kajian kita masih berlanjut karena ini baru part 1 di kisah Ka'ab bin Malik. Insya Allah ta'ala kita akan ada part 2 dan part 3 dan part 4 insya Allah. Dan untuk di
akhir sesi ini kita meminta Ustadz untuk memberikan kesimpulan untuk pembacaan hadis yang sampai tadi itu. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Summary dari kajian kita, yang pertama bahwa setiap kita pasti punya pengalaman gagal dalam masa hidupnya. Ini juga terjadi dan dialami oleh seorang pemuda yang punya track record 20-an berjihad bersama Nabi SAW. Dan yang kedua, ternyata sebab kegagalannya adalah karena miss dalam bertawakal kepada Allah dan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dan sekali lagi, kalau itu tidak berhasil dengan beliau, apalagi dengan kita. Yang ketiga, salah satu penyebabnya karena suka nunda-nunda. Suka nunda-nunda. Maka bagi kita, jangan pernah gunakan mental ini jika ingin sukses di dunia maupun di akhirat mungkin. Ya, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Ada materinya. Dan